Jadi Bapak sebelum membuat tempat ini, Bapak dulu pernah selama 15 tahun setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Undip tahun 8 lulus tahun 83, kemudian 84 itu kerja di sebuah bank ribawi, lembaga ribawi ya. Namanya Bank Bumidaya yang sekarang sudah tidak ada, sudah bergabung dengan 3 bank lainnya menjadi Bank Mandiri. Jadi Bapak sempat pernah sebagai pegawai karyawan ya. Dalam perjalanan sebagai karyawan, Bapak menemukan angka-angka yang membuat Bapak berpikir 2 kali. Karena pendapatan bank tersebut 90-95% dari pendapatan bunga yang oleh Al-Quran dianggap sebagai riba. Makanya Bapak berpikir kesempatan untuk keluar, resign ya. Kalau dalam guyonan itu posisi tertinggi dari bekerja di sebuah bank ribawi adalah resign. Jadi kalau orang sudah resign itu posisinya tertinggi. Dan Bapak resign ketika ada 4 bank bermerger atau bergabung menjadi satu yang sekarang sebagai Bank Mandiri. Jadi Bapak mengajukan resign karena ditawari oleh bank tersebut siapa yang resign, siapa yang mau terus silahkan, tapi Bapak milih resign. Ini kesempatan emas karena Bapak lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu yang utama. Ya, karena hati Bapak suka berkebun, bertanam, dan Bapak suka alam gitu ya. Tempat ini 60% itu bapak saya yang beli. Waktu itu kebun cengkeh yang Bapak tadi ceritakan, kemudian berganti menjadi kebun buah montong, dan sekarang Bapak jadikan tempat wisata pionir. Jadi awal 2000-an itu sini termasuk pionir wisata di Batang. Nah memang sudah ada Pagilaran, tapi Pagilaran yang bikin kan Belanda. Ya, tempat-tempat wisata lain belum ada seperti Forest Kopi dan tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan, tapi Bapak anggap bukan sebagai kompetitor, itu sebagai mitra. Semakin banyak tempat wisata, Bapak semakin senang, karena itu istilahnya memotivasi Bapak untuk lebih baik, lebih lengkap, lebih melayani. Iya dah, begitu Mas. Itu ceritanya. Jadi sekarang, nah ini Bapak pengembangan ke depan adalah yang pertama kerjasama dengan seseorang untuk menambah objek-objek wisata yang baru yang bersifat edukatif. Kemudian yang kedua, Bapak sedang menanam 1000 pohon jeruk dan beberapa ratus pohon kelengkeng dan alpukat. Jadi nantinya sini itu di samping tempat wisata mainan juga tempat wisata buah. Itu dalam jangka panjangnya tempat wisata buah. Jadi tantangan awal itu yang pertama, tempat ini di dalam tanda petik dikuasai oleh preman. Jadi ketika bawa beli sesuatu hilang, beli pompa hilang, beli meja kursi hilang. Nah, akhirnya ya Bapak bargaining lah istilahnya kan sama orang itu, tak openi lah istilahnya Bapak openi sehingga dia tidak mengganggu. Tapi akhirnya tahun berapa dia meninggal dunia karena sakit. Karena mungkin karena preman ya senangnya minum minuman keras, macam-macam. Akhirnya sakit ininya, jeroannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini awalnya tanah ini kan punya waris keluarga. Jadi 6 hektar itu, yang 4 hektar itu punya waris, yang Bapak punya sendiri 2 hektar. Karena punya waris, Bapak bikin semacam wisata. Ada beberapa keluarga Bapak yang nggak respon, nggak apresiasi gitu loh. Wong wasiatnya Bapak itu, kamu tak warisi aset, tolong dikelola. Tapi ketika Bapak mengelola malah direcokin, tidak percaya. Malah kakak saya ada yang bilang orang mungkin jadi tidak setuju lah istilahnya. Itu hambatan internal, yang eksternal yang tadi. Kalau masyarakat sekitar
welcome karena Bapak pendekatannya apa di sini? Pendekatannya sosiopreneur yang pernah Bapak jelaskan di kampus ini. Jadi berusaha tapi dengan pendekatan sosial. Yang pertama adalah parkir, tak bikinin parkir di depan ini. Bapak nggak minta apa-apa itu. Tanah parkir Bapak pakai saja, topeni, udah hasil parkir untuk kalian. Keluarga apa namanya pemuda lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jualan di sini juga Bapak persilahkan, tapi yang tak pilih Bapak nggak minta apa-apa. Jadi sosiopreneur Mas pendekatannya. Itu ya. Jadi mitra, jadi partner. Nah, itu mereka berusaha. Bapak pernah bikin di sini tiap hari Ahad namanya Pasar Semende. Itu yang jual ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jualan di sini, Bapak nggak minta apa-apa. Pokoknya kami selenggarakan di sini. Jualan cukup. Sekarang berhenti karena ada corona itu berhenti. Jadi sampai sekarang belum mulai lagi. Jadi kayak kalau di Batang itu yang itu loh, jatinan. Nah, kayak itu kalau di Temanggung itu ada namanya apa itu? Ya semacam kami gerakkan ibu-ibu jualan makanan tradisional yang nggak boleh pakai alat-alat modern, misalnya plastik. Jualan minuman berbotol nggak boleh, harus asli, ya asli. Bisa pakai daun, pakai pinco, terus minumannya pakai gelas cangkir tanah liat dan cangkir batok. Itu cukup jalan berapa bulan, kemudian ada corona berhenti, nggak sampai sekarang belum mulai lagi. Banyak sukanya, dukanya hanya awal-awal aja, awal-awal di keluarga. Dan yang Bapak ketika Bapak dikeroyok dalam tanda petik oleh keluarga, bahwa wadulnya ibu Bapak masih hidup. Tak ceritain, Bu, aku ngene ikutin nasihat bapakku, mengelola. Jawabannya ibu singkat, padat, berisi. Apa jawabannya? Kowe sing iso, kowe sing gelem. Jawabannya. Jadi seorang ibu kan tahu ya kondisi anak-anaknya. Kowe sing iso, kowe sing gelem. Liyane ora gelem, durung mesti bisa. Jadi Bapak sebagai orang tua dan orang yang pernah berkecimpung jadi karyawan juga sudah cukup lama memulai wirausaha. Ya harapan Bapak adalah coba dengan itu berwirausaha. Karena Nabi pun selama hidupnya tidak pernah jadi pegawai. Beliau selama hidupnya berwirausaha. Bahkan sejak kecil magang dengan pamannya, ya. Dan kalau dalam hadis dikatakan bahwa 9 dari pintu rezeki adalah berwirausaha, berniaga. Hanya 1 yang non niaga. Itu hadis. Jadi betapa yang memanfaatkan orang-orang Cina yang berbisnis, ya tak? Iya. Dan mereka merdeka, nggak tergantung dari pemerintah, nggak tergantung. Itu nasihat Bapak. Dan mulailah, walaupun ya kadang-kadang orang memulai itu kan sulit. Gimana modalnya? Nabi nggak punya modalnya modal semangat, jujur, dengan gigi. Itu modalnya dari masyarakat, dititipin dagang, bati, dikasih, gitu ya. Jadi itu nasihat Bapak adalah ayo berusaha, ayo berwirausaha. Itu ya, terima kasih ya.